Otoritas Jasa Keuangan atau OJK baru saja mengumumkan kebijakan baru yang cukup menggemparkan di dunia asuransi kesehatan Indonesia, yaitu penerapan sistem co-payment. Kebijakan ini menjadi perbincangan hangat karena membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memanfaatkan asuransi kesehatan yang selama ini dikenal. Dengan sistem co-payment, mulai sekarang Anda sebagai pemegang polis asuransi kesehatan wajib menanggung sebagian biaya perawatan medis sendiri. Artinya, Anda tidak lagi bisa mengklaim seluruh biaya perawatan ke asuransi seperti sebelumnya. Misalnya, jika Anda dirawat di rumah sakit, maka Anda harus membayar sejumlah persentase tertentu dari total tagihan, sementara sisanya baru ditanggung oleh perusahaan asuransi. Konsep co-payment ini sebenarnya sudah lama diterapkan di banyak negara lain, terutama di negara-negara maju. Tujuannya adalah agar nasabah lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan kesehatan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas asuransi. Selain itu, sistem ini juga diharapkan bisa menjaga kesehatan industri asuransi itu sendiri, supaya tetap stabil dan berkelanjutan di tengah meningkatnya biaya kesehatan. Namun, penerapan sistem co-payment di Indonesia langsung memicu perdebatan di berbagai kalangan. Aturan ini berlaku untuk polis asuransi baru maupun lama, sehingga berdampak pada jutaan pemegang polis di seluruh Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan kesiapan masyarakat dan sistem kesehatan kita dalam menghadapi perubahan ini. OJK beralasan, langkah ini diambil untuk menekan rasio klaim yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika dibiarkan, tingginya klaim bisa mengancam stabilitas industri asuransi kesehatan nasional. Dengan adanya co-payment, diharapkan masyarakat akan lebih selektif dalam menggunakan asuransi, sehingga klaim yang masuk bisa lebih terkendali dan perusahaan asuransi tetap sehat secara finansial. Namun, di sisi lain, masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah kebijakan ini sudah benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan yang merata? Banyak keluarga, terutama dari kalangan menengah ke bawah, khawatir tidak mampu lagi membayar biaya tambahan yang muncul akibat co-payment ini. Tidak sedikit yang merasa, aturan baru ini justru semakin membebani konsumen yang selama ini sudah rutin membayar premi asuransi setiap bulan. Mereka merasa janji perlindungan penuh yang dulu dijanjikan, kini berubah di tengah jalan tanpa persetujuan mereka. Perubahan aturan secara mendadak ini menimbulkan rasa tidak adil dan kekecewaan di tengah masyarakat. Banyak yang merasa hak mereka sebagai konsumen diabaikan, dan kepercayaan terhadap industri asuransi pun mulai goyah. Polemik pun semakin memanas. Muncul pertanyaan besar, apakah OJK lebih memprioritaskan kepentingan industri asuransi atau benar-benar peduli pada nasib rakyat kecil yang sangat bergantung pada perlindungan kesehatan? Perdebatan ini masih terus berlangsung, dan masyarakat menanti kejelasan serta solusi yang adil dari para pemangku kebijakan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK baru saja mengumumkan kebijakan penting yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Kebijakan ini menjadi sorotan karena akan mengubah cara masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dari asuransi kesehatan. Mulai tahun 2026, setiap pemegang polis asuransi kesehatan wajib membayar minimal 10% dari total klaim yang diajukan ke perusahaan asuransi. Artinya, tidak peduli seberapa besar tagihan rumah sakit, Anda tetap harus menanggung sebagian biayanya sendiri. Sebagai contoh, jika Anda harus menjalani perawatan dengan biaya 100 juta rupiah, maka Anda wajib membayar 10 juta rupiah dari kantong pribadi. Sisanya baru akan dibayarkan oleh pihak asuransi. Bagi banyak keluarga, angka 10% ini terasa sangat berat, apalagi jika menghadapi penyakit kritis atau kecelakaan yang membutuhkan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Beban finansial yang harus ditanggung sendiri bisa sangat besar dan menimbulkan kekhawatiran baru. Tak heran, banyak nasabah merasa kecewa. Mereka menilai janji perlindungan penuh yang dulu sering dijanjikan oleh perusahaan asuransi kini berubah secara sepihak tanpa melibatkan suara konsumen. Kebijakan ini juga dikhawatirkan membuat masyarakat menjadi ragu untuk berobat atau bahkan menunda pengobatan. Akibatnya, risiko kesehatan bisa semakin memburuk karena keterlambatan penanganan medis. Di tengah keresahan ini, publik pun bertanya-tanya, mengapa harus 10%? Apa dasar perhitungannya? Apakah angka ini sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh? Tanpa penjelasan yang transparan dari pemerintah dan industri asuransi,
Wajar jika muncul kecurigaan bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan perusahaan asuransi daripada melindungi kepentingan masyarakat luas. Banyak pihak kini menuntut kejelasan dan keadilan dalam implementasi aturan baru ini. Kebijakan co-payment yang baru saja diumumkan langsung menuai reaksi keras dari DPR, terutama dari Komisi IA yang membidangi keuangan dan perbankan. Para anggota dewan merasa kebijakan ini sangat penting dan berdampak luas pada masyarakat, namun mereka tidak pernah diajak berdiskusi atau dimintai pendapat sebelumnya oleh OJK. Mereka menilai proses penyusunan aturan co-payment ini dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Hal ini membuat banyak anggota dewan merasa diabaikan dan tidak dihargai perannya dalam pengambilan keputusan penting. DPR menegaskan, sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Keterlibatan DPR sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat luas, bukan hanya pada kepentingan segelintir pihak. Proses yang tertutup dan minim komunikasi ini memicu krisis kepercayaan antara DPR dan OJK. Banyak anggota dewan khawatir, jika pola seperti ini terus berlanjut, OJK bisa menjadi lembaga superbody yang berjalan tanpa kontrol dan pengawasan yang memadai dari parlemen. Dalam rapat kerja yang digelar secara terbuka, DPR menuntut OJK untuk membuka ruang dialog dan transparansi dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik. Mereka meminta agar OJK tidak lagi mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak terkait, terutama DPR sebagai representasi rakyat. Protes keras dari DPR ini menjadi sinyal penting bagi OJK untuk segera memperbaiki pola komunikasi dan tata kelola mereka ke depan. DPR berharap, ke depannya, setiap kebijakan yang berdampak besar pada masyarakat harus dibahas secara terbuka dan melibatkan semua pihak terkait, demi terciptanya keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik. DPR makin geram karena OJK justru lebih banyak berkonsultasi dengan lembaga eksternal, seperti LPMUI, ketimbang DPR sendiri. Melibatkan akademisi memang penting, tapi prosesnya harus terbuka dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. DPR mempertanyakan, apakah kajian yang dilakukan sudah benar-benar mewakili suara nasabah dari berbagai lapisan? OJK dinilai terlalu mengandalkan data teknis, tanpa cukup mendengar keresahan publik. Idealnya, OJK harus seimbang, konsultasi dengan akademisi, industri, DPR, dan organisasi konsumen. Kritik DPR juga menyasar kekuatan hukum kebijakan ini, yang hanya dituangkan dalam surat edaran SE, bukan peraturan OJK. SE dinilai lemah secara hukum untuk aturan yang berdampak besar pada hak dan kewajiban jutaan nasabah. DPR mendesak OJK menarik SE dan menggantinya dengan POJK, agar prosesnya lebih terbuka dan legalitasnya kuat. Tanpa payung hukum yang kokoh, kebijakan ini rawan digugat dan menimbulkan ketidakpastian. Desakan ini bukan sekadar formalitas, tapi demi menciptakan aturan yang legitimate dan diterima semua pihak. Melihat banyaknya masalah, DPR mengusulkan penundaan implementasi co-payment. Penundaan ini bukan untuk membatalkan, tapi memberi waktu untuk kajian ulang yang lebih matang dan partisipatif. DPR menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, konsumen, dan organisasi sipil dalam proses revisi. Proses partisipatif akan meningkatkan penerimaan publik dan mengurangi resistensi. OJK harus membuka telinga, tidak hanya mengandalkan kajian teknis. Penundaan ini jadi momentum refleksi dan perbaikan kebijakan. Kebijakan publik yang baik lahir dari dialog, bukan keputusan sepihak. Pertanyaan besar, siapa yang diuntungkan dari co-payment ini? DPR menilai kebijakan ini lebih menguntungkan industri asuransi karena beban klaim berkurang tapi premi tetap. Jika perusahaan asuransi dapat keringanan, seharusnya nasabah juga dapat penurunan premi. Tanpa itu, risiko dan biaya hanya dipindahkan ke masyarakat. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Industri asuransi juga sering dikritik kurang transparan soal premi. OJK seharusnya mendorong transparansi dan keadilan, bukan hanya menjaga stabilitas industri. Menyikapi protes, DPR resmi mengusulkan penundaan pelaksanaan co-payment hingga ada POJK baru yang disusun secara komprehensif.
Penundaan ini memberi waktu bagi OJK dan semua pihak untuk duduk bersama dan merumuskan aturan yang lebih adil. OJK akhirnya merespons positif, membuka peluang penundaan atau pembatalan implementasi awal 2026. Proses ini jadi pelajaran penting, kebijakan terburu-buru dan tertutup hanya menimbulkan polemik. Penundaan memberi harapan lahirnya aturan yang kuat secara hukum dan legitimasi. Aturan baru diharapkan lahir dari dialog, bukan keputusan sepihak. Penundaan co-payment adalah awal babak baru, bukan akhir cerita. OJK kini harus memimpin proses penyusunan POJK yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Tim kerja harus melibatkan pemerintah, regulator, akademisi, industri, dan organisasi konsumen. Setiap draft aturan harus diuji publik untuk menjaring masukan masyarakat. Masyarakat juga harus aktif mengkonsolidasikan argumen dan usulan. Tujuan akhirnya, ekosistem asuransi kesehatan yang sehat dan adil. Industri harus tumbuh tanpa membebani nasabah secara tidak wajar. Dengan dialog dan kerjasama, kebijakan asuransi yang adil untuk semua bisa diwujudkan.